Semua fenomena ini muncul karena adanya akar moha, kebodohan batin, yang masih senantiasa berdiam di dalam diri kita tanpa kita sadari. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semampu kita dengan penuh kesadaran. Hidup ini sangat singkat. Rata-rata hidup manusia saat ini adalah 75 tahun. Ada yang melebihi, ada yang pas, bahkan ada yang kurang di bawah angka tersebut. Satu hari 24 jam. Kita sibuk kerja, cari nafkah, terus juga ada waktu yang lebih banyak santai, ada yang banyak hal lah, kesibukan-kesibukan lainnya yang kita lakukan. Membuat kita lupa atau lalai mengambil perenungan dan praktek dhamma. Sekarang kita coba sama-sama renungin berapa banyak antara pikiran, ucapan, dan perbuatan baik kita yang terjadi dalam satu hari. Lebih banyak perbuatan baik atau burukkah dalam satu hari? Coba kita renungkan. Baik itu secara pikiran, ucapan, perbuatan. Kalau kita ternyata lebih banyak yang buruk, sadari, perbaiki, dan lakukan itu terus-menerus. Kalau kita sudah banyak melakukan, berpikir, dan berucap yang baik-baik, terus dikembangkan, terus dilatih. Itu agar kita selalu sadar, sesering, sebanyak mungkin, dari hari ke hari. Seperti suka lakukan perenungan. Kemarin saya salah. Saya tidak boleh ulangi lagi dan saya harus perbaiki. Oh, kemarin saya emosi. Saya harus perbaiki. Saya nggak boleh ulangi lagi. Gitu. Selalu dilakukan perenungan seperti itu. Terus, setiap kali ada kesalahan, setiap kali kita ada konflik dengan orang lain, jadikan juga perenungan. Mungkin itu kesalahan saya. Saya yang harus perbaiki. Jangan selalu menyalahkan pihak luar. Kalaupun misalkan memang setelah terjadi perenungan, tetap merasa, ini kan bukan salah saya, ya udah, tetap sadari, kalau ini bukan salah saya, berarti ini adalah buah karma buruk saya yang sedang saya berbuah, yang sedang saya harus jalani, yang sedang saya harus terima. Tidak bisa kita menyalahkan siapapun, karena hal itu terjadi kalau bukan milik kita, tidak akan terjadi pada diri kita. Jadi, ketika ada hal buruk terjadi, ya udah sadari, kalau bukan kesalahan kita, terima. Itu adalah buah karma buruk kita sendiri yang sedang berbuah. Jadi jangan kita menambah karma buruk baru lagi karena kita tidak menerima ketika kita disalahkan oleh orang lain. Ingat terus dengan penuh kesadaran akan praktek 5 sila, moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sejak bangun tidur, saat beraktivitas dalam pekerjaan, hingga kita tidur kembali. Selalu usahakan berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, jangan terbawa hanyut dalam lingkungan pekerjaan yang negatif. Apabila itu bukan yang membuat kita lebih baik, ya udah, lepaskan. Melepaskannya yaitu dengan kita mengkondisikannya, melepas kemelekatan dengan berdana. Terus berdananya itu bisa ke sangga, ke wihara, ke keluarga, atau dimanapun. Jika kesempatan kita bisa berdana makanan kepada para pekerja-pekerja di luaran, selain ke sangga, itu pun nggak apa-apa.
Yang penting kan tujuan kita baik, tujuan kita berbuat baik. Yang penting kita harus ikhlas dan senang hati melakukan perbuatan baik itu. Setiap kali kita melakukan, kita harus memiliki niat di awal. Kalau sudah ada niat, kita ikhlas memberi, ya udah cukup sampai di situ agar tidak terjadi pergolakan batin. Karena kalau terjadi pergolakan batin, nilai yang sudah kita ingin berikan itu berubah nominalnya pada saat diberikan. Itu juga akan berpengaruh dengan hasilnya suatu hari nanti. Memang kita tidak perlu berharap hasilnya itu seperti apa, tapi itu tetap akan berefek. Gitu. Kemudian berbuat baik pun harus dimulai juga dari dalam. Enggak selalu keluar. Jadi yang terdekat adalah keluarga kita, orang tua kita. Janganlah baik di luar, namun di dalam keluarga sendiri kita malah kurang baik. Latihan terbaik adalah dari dalam diri kita sendiri, dari dalam keluarga kita sendiri. Karena mereka adalah yang terdekat dengan kita. Jadi, merekalah latihan yang terbaik untuk kita. Sebab waktu terbanyak kita adalah dengan mereka. Setiap orang pasti memiliki sifat baik dan buruk. Jika tidak ada bedanya antara setiap orang pasti memiliki sifat baik dan buruk. Jadi, tidak ada bedanya antara menghadapi rintangan pikiran dan batin di dalam keluarga kita maupun di luar. Itulah latihan terbaik untuk kita. Seperti yang dikatakan di dalam Manggala Sutta, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan perbuatan tercela. Itulah berkah utama. Kemudian, dengan menyadari dan praktek sila semampu kita dalam kehidupan sehari-hari, lengkapi dengan samadhi atau meditasi. Seperti yang tadi sudah kita praktekkan bersama-sama meditasi yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti, cobalah kita praktekkan itu di rumah sehari-hari. Jadi bisa kita mulai 5 menit, kalau berasa 1 jam terlalu lama. 5 menit kurang, tambah lagi, sampai kita akhirnya merasa bisa menyesuaikan dan bisa tenang bermeditasi. Lakukan itu setiap hari, kalau bisa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya usahain sebelum tidur, karena untuk kita tenang pikiran dan juga secara tidak langsung merelaksasi agar kita mudah tidur gitu. Terus untuk yang mempraktekkan meditasi cinta kasih bisa dimulai dari diri sendiri. Seperti semoga saya berbahagia, semoga saya terbebas dari penderitaan batin, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya terhindar dari mara bahaya, semoga saya sehat dan bahagia. Kalau itu kepanjangan cukup, semoga saya berbahagia. Nanti setelah dari diri sendiri ke orang-orang terdekat, bisa pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Kemudian setelah meditasi cinta kasih, kalau masih mau dilanjutkan, silahkan. Kalau mau sudah, ya udah ditutup meditasinya, silahkan istirahat. Terus bisa juga dengan meditasi pernafasan. Kalau meditasi pernafasan, cukup disadari
napas masuk dan keluar. Setiap kali pikiran lari, tarik lagi ke objek, terus ikuti. Sambil kita melatih kesabaran. Karena dengan kita rajin meditasi, kita bisa melatih kesabaran, kita akan dengan mudah merenungi apa yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan dari yang kemarin maupun hari ini. Jadi kalau ternyata ada perbuatan baik yang luput kita lakukan, kita bisa, kalau hari ini masih bisa kita lakukan hari ini. Kalau ternyata udah malam dan kita tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, ya udah, itu jadikan sebuah tekad, besok saya harus melakukan perbuatan baik. Apa gitu, misalkan di pikiran, oh saya mau berbuat baik, kasih makanan deh untuk mama yang simple kayak gitu. Ya udah, berikan itu apa yang sudah muncul di niat, lakukan. Karena niat baik itu menjadi karma baiknya 2 kali lipat apabila setelah kita pikir, kita lakukan. Tapi bisa 3 kali lipat kita pikir, kita ucap, dan kita lakukan. Gitu. Begitu pula karma buruk. Jadi agar proses pikiran berkembang yang baik-baik. Nah, dengan kita mempraktekkan moralitas sila yang baik, bermeditasi, maka akan menghasilkan kebijaksanaan, yaitu panya di dalam diri kita. Kualitas pikiran dan batin akan terbiasa muncul yang baik-baik, ketimbang yang buruk. Karena apa? Karena kita sudah latih sedemikian rupa. Sudah kita beri pikiran ini dengan makanan yang positif. Dengan gitu, kita akan lebih siap. Bahkan, sudah siap menghadapi kehidupan selanjutnya tanpa ada ragu-ragu dan takut. Karena kita sudah berbekal tanaman kebajikan yang banyak. Karena dengan kita sudah membekali pikiran yang baik-baik, selalu mengkondisikan pikiran yang baik, tiba-tiba kematian itu menjemput, kita sudah tidak ada lagi namanya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Kita sudah siap menjalani dan melewati semuanya. Karena ketidaksiapan itulah yang membuat seseorang takut, khawatir, dan gelisah menghadapi kehidupan selanjutnya. Lakukan kebiasaan memberi contoh yang baik untuk anak kita, untuk lingkungan sekitar kita. Kalau kita sudah menjadi lebih baik. Baik itu secara ucapan dan tindakan. Jangan pernah sungkan. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Itu selalu jadikan sebuah kebiasaan. Karena hal sekecil itu adalah perbuatan baik yang simple banget dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Jadi kita perlu saling simpati, empati, dan bertoleransi. Demikian dhamma singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selebihnya mungkin kita bisa melalui tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator.